terkait saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Musirawas Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendapatkan sebuah tugas melakukan aktivitas wawancara terhadap kepala sekolah terkait mengenai keputusan-keputusan atau pengalaman dalam pengambilan keputusan yang pernah diambil. Tetapi sebelumnya saya sampaikan dulu Pak terkait perihal masalah wawancara ini terkait dengan modul 3.1 dalam Diklat CGP Angkatan ke-8. Kita saat ini melakukan proses perekaman Pak menggunakan kamera, sehingga ini bagian daripada dokumentasi kami. Jadi kami mohon izin nantinya juga hasil dokumentasi ini akan kami publikasikan baik melalui laman YouTube maupun dengan laman LMS yang ada di Diklat CGP. Kalau oke, kita mulai Pak. Siap. Oke, jadi saya mulai dari yang pertama Pak. Jadi selama ini Pak Bio, bagaimana Pak Bio dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya melihat dilema etika Ya. adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan dengan pengambilan keputusan dengan memandang sesuatu hal sebagai fakta yang benar melawan keputusan yang benar. Kemudian sedangkan rujukan moral itu merupakan suatu persoalan yang diselesaikan dengan pengambilan keputusan bahwa yang benar itu melawan keputusan yang salah. Jadi rujukan moral itu identik dengan pelaksanaan keputusan yang menyalahi nilai-nilai kebajikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi secara tidak langsung gini Pak Bio ya, bisa kita simpulkan bahwa menurut Pak Bio dilema etika ini bisa dikatakan benar lawan benar, kemudian rujukan moral ini benar lawan salah. Oke, terima kasih. Jadi Pak Bio, selama ini bagaimana Pak Bio menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Bio di SD Negeri 3 Rembang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi selama pengalaman saya dalam menjaga tugas selama ini, pengambilan keputusan yang sifatnya sama-sama benar itu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama nilai-nilai kebajikan di dalamnya, kemudian selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta pendukung dari kebijakan itu, lalu bagaimana uji legalitas dari sebuah keputusan yang akan diambil, kemudian meninjau bagaimana uji publik yang menjadi dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang terutama prinsip utama dalam pengambilan keputusan tersebut itu harus berpihak pada anak, seperti itu ya. Juga nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya serta keputusan tersebut apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya, artinya selama ini dalam pengalaman Pak Bio bahwa dalam pengambilan keputusan itu Pak itu harus melalui prinsip berpihak pada anak, Ya. kemudian terdapat nilai-nilai kebajikan, dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Pak Bio. Jadi itu dua dari wawancara kita, tetapi masih banyak ini Pak. Baik Pak Bio, jadi menarik ini wawancara kita pada hari ini. Tetapi saya juga masih penasaran Pak Bio terkait dengan langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Pak Bio ambil selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya langkah yang saya ambil itu pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta, kemudian pengujian benar lawan salah, pengujian benar lawan kebenaran, kemudian buat keputusan. Yang terakhir itu refleksi dan evaluasi. Jadi setiap keputusan itu pada akhirnya di akhirnya itu ada refleksi dan evaluasi seperti itu ya. Oke.
Baik Pak, terkait dari tadi langkah-langkah dan prosedur tentunya yang tambah membuat saya penasaran ini Pak, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bio anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Menurut saya yang paling pokok itu yakni menelaah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, kemudian mengetahui legal outstanding dari yang mendasarinya, kemudian menelaah jika di keputusan tersebut diambil dampak dari publikasinya. Dampak dari publikasinya serta dampaknya. Iya, jadi dampak dari terpublikasikannya itu dari Iya, keputusan Pak ya. keputusan. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi yang menjadi tantangan itu hampir semuanya menjadi tantangan dalam keputusan yang diambil. Nah, Iya. tapi yang paling utama itu tentang uji publikasi dan dampaknya. Iya. Karena kita butuh ketelitian dan kecermatan dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Iya, karena itu tadi pada akhirnya harus terpublikasi ya Pak, makanya Iya, kita perlu iya. cermat dan teliti seperti itu. Oke, terima kasih. Baik Pak Bio, jadi kelanjutan dari wawancara kita ini yang perlu atau yang masih penasaran yang saya ingin tahu Pak Bio. Apakah Pak Bio memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Pak Bio jalankan? Oke, jadi untuk pengambilan keputusan itu biasanya didasarkan dari tingkat urgenitasnya. Ya. Jadi seandainya itu urgent atau darurat, jadi bisa diambil keputusan secara spontan dengan pertimbangan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalnya ada waktu untuk membahas itu, maka yang saya lakukan bisa dengan membuat jadwal terlebih dahulu untuk penyelesaian masalah. Kemudian di langkah awalnya mempelajari legal outstanding atau kebijakan yang mendasari. Lalu kemudian mengumpulkan fakta-fakta pendukung, kemudian bermusyawarah dengan guru dan komite. Nah, setelah itu barulah melakukan uji legalitas dan publikasi. Nah, setelah selesai, kemudian keputusan itu diambil seperti itu. Diambil. Ya, berarti keputusan itu diambil setelah melakukan berbagai macam tahapan tadi, tapi tentunya tidak meninggalkan keberpihakan kepada anak, nilai kebajikan dan juga rasa tanggung jawab seperti Ya, itu yang seperti saya sampaikan. Oke, oke. Jadi dari hal-hal tadi yang sudah Pak Bio sampaikan, adakah Pak Bio seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bio dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Jadi biasanya yang saya lakukan itu berkolaborasi dengan K3S dan komite sekolah. Jadi dengan melakukan diskusi tentang permasalahannya, kemudian selain itu bisa juga minta masukan dengan guru-guru. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyelesaian dari persoalan tersebut. Yang terakhir biasanya juga konsultasi untuk mendapatkan penguatan dari dinas pendidikan seperti itu. Iya, masih. Baik Pak Bio, jadi ini pertanyaan ke-8 ini selayaknya pertanyaan pamungkas. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya yang berlandaskan dari pertanyaan pertama tadi sampai dengan pertanyaan ke-7, maka keluarlah pertanyaan pamungkas ini dari saya Pak Bio. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Bio tadi, dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan nomor 7, pembelajaran apa yang dapat Pak Bio petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan tersebut yakni cermat, teliti dan tanggung jawab. Jadi cermatnya itu dari kita menelaah ini seperti legal outstanding
tadi. Iya. Nah, kemudian teliti itu dalam kita merancang penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan agar tujuan yang disebut di awal tadi, prinsip berpihak pada anak itu tercapai. Juga program dan visi sekolah juga tercapai. Jadi bisa dibilang dari apa yang tadi Pak Bio sebutkan, cermati, teliti, kemudian tanggung jawab, itu berpihak pada anak, kemudian itu agar program sekolah dan visi sekolah tercapai. Oke, terima kasih Pak Bio. Jadi cukup wawancara kita pada hari ini dengan 8 pertanyaan. Jadi terkait perihal masalah itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan ini merupakan Pak Bio Sanjaya SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Remban. Jadi Kepala Sekolah SD Negeri 3 Remban. Beliau baru saja melakukan proses wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 CGP Angkatan 8 Kabupaten Musi Rawas Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.